Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will fight, kata Profesor Hamid ya, soal apakah Jokowi mencabut laporannya, mengadukan para yang menuduh dia punya ijazah palsu. Tampaknya menurut Profesor Hamid Awaludin itu Jokowi akan melakukan pertempuran penghabisan ya. Jadi kita sebenarnya kasihan ya sama Jokowi di akhir senjanya itu dia harus memetik badai yang dulu anginnya dia tabur sendiri dengan berbagai keputusan politik yang merugikan banyak orang, sejak Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapatkan perlawanan dari rakyat, dan juga kemudian revisi Undang-Undang KPK itu yang diduga atau dinilai oleh para pengamat dari barisan civil society itu melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi memang di situ dipimpin oleh seorang polisi aktif, Jenderal 3 yang konon sebagai ketua KPK. Seorang polisi itu dia loyalis ya, dari Jokowi. Tentu saja, dan kemarin kita lihat Letjen Kunto itu yang dicopot oleh atasannya dari Pangko Wilhan itu kalau nggak salah ya, yang menantunya Tri Sutrisno atau anaknya itu, kemudian ternyata dianulir keputusan itu ya, dikembalikan ke posisi semula. Ternyata atasannya itu memang mendapatkan perintah dari Solo. Jadi dia masih bisa mengendalikan mutasi di TNI dan membuat Prabowo marah besar ya. Dan akhirnya Kunto kembali keputusan yang memutasi dia menjadi staf ahli Kasat kalau tidak, itu kembali ke posisi semula. Jadi tentu ini adalah manuver politik dari Jokowi, cawe-cawe Jokowi yang bukan saja meresahkan civil society, juga mulai meresahkan Prabowo Subianto. Bagaimana pertarungan yang akan nanti bermain di level di lapangan pengadilan antara Jokowi dan civil society dengan isu tunggal dan isu sentral adalah ijazah palsu. Dan saya kasihan sekali lagi sebagai tukang bubur ayam, saya kasihan dengan Jokowi di usia senja seusia dengan saya, 60 tahun, mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari rakyatnya sendiri ketika kekuasaannya sebagai presiden dia sudah luruh dan dia tidak punya lagi kemampuan untuk menandatangani surat atau keputusan politik yang bisa mempengaruhi jutaan orang. Itulah Jokowi yang betul-betul satu lelaki yang penuh dengan kontroversi dalam sejarah politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung Youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.